But as I was reading, as best as I understand it, as I was reading through the Quran, and one by one, the sort of fortress of the wall I had built between myself and the belief in the existence of God, as that wall began to crumble one by one, piece by piece, as those arguments faded away, I began to have slight doubts about my atheism. And the more I began to doubt my atheism, the more the power of the Quran began to affect me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, yuk ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan angkat sebuah berita di Detik Hikmah. Kisah Jeffrey Lang, profesor Amerika Serikat yang menjadi mualaf usai baca Al-Quran. Kisah menarik datang dari Jeffrey Lang, pria yang merupakan profesor matematika di University of Kansas itu memutuskan memeluk Islam setelah belasan tahun menjadi ateis. Melansir Islamistik, sejak kecil Lang merupakan sosok yang sering bertanya akan kehidupan dan agama. Lelaki kelahiran 1994 itu terlahir di keluarga Katolik Roma. Lang menghabiskan 18 tahun pertama hidupnya di sekolah Katolik. Di benak Lang banyak pertanyaan terkait agama yang belum terjawab. Ketika usianya genap 18 tahun, Lang memutuskan untuk sepenuhnya menjadi ateis. Meski begitu, pandangannya mengenai agama berubah sejak dirinya menjadi dosen muda matematika di Universitas San Francisco dan berteman dengan sejumlah muslim. Kami berbicara tentang agama, saya menanyakan pertanyaan saya kepada mereka dan saya sangat terkejut melihat betapa cermatnya mereka memikirkan jawabannya, ujar Lang. Kala itu Lang bertemu dengan Mahmud Kandil, seorang mahasiswa asal Saudi. Kandil dikenal sebagai pribadi yang luar biasa. Ia dapat menjawab semua pertanyaan tentang penelitian medis yang diajukan Lang dengan bahasa Inggris yang sempurna. Singkat cerita, Kandil tiba-tiba memberikan Lang buku-buku Islam beserta salinan Al-Quran. Sejak itulah Lang mulai membaca dan menyerap isi Al-Quran. Sang profesor mendapat hidayahnya. Ia merasa kagum akan isi Al-Quran yang mampu menjawab segala pertanyaan di kepalanya. Seorang pelukis bisa menggambar mata dalam sebuah lukisan yang tampak mengikuti Anda dari satu tempat ke tempat lain. Tapi penulis mana yang bisa menulis kitab suci yang mengantisipasi perubahan sehari-hari Anda? Ujarnya. Setiap malam Lang merinci setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya. Keesokan harinya segala jawaban yang ingin ia ketahui ditemukan di dalam Al-Quran. Tampaknya sang penulis Al-Quran, Allah SWT, mengetahui pertanyaan-pertanyaan saya dan menulis pada baris yang tepat pada saat saya membaca halaman berikutnya. Saya telah bertemu diri saya sendiri di halaman-halaman berikutnya, kata Lang. Kini Lang rutin mengerjakan sholat 5 waktu. Entah bagaimana ia memperoleh kepuasan secara spiritual setiap melakukan sholat, terutama ketika subuh. Apabila ditanya bagaimana dia merasa begitu kagum dan terpikat ketika dibacakan Al-Quran dalam bahasa Arab yang sahih, Lang menjawab, mengapa bayi terhibur dengan suara ibunya? Kita simak videonya. But as I was reading, as best as I understand it, as I was reading through the Quran, and one by one, the sort of fortress of the wall I had built between myself and the belief in the existence of God, as that wall began to crumble one by one, piece by piece, as those arguments faded away, I began to have slight doubts about my atheism. And the more I began to doubt my atheism, the more the power of the Quran began to affect me. And the Quran is written in a very interesting style. In the beginning, it's quite technical. It goes into a lot of specifics, laws and rules and regulations. By the middle, it takes you into stories, beautiful stories, powerful allegories. Towards the end, the emotions of the Quran picks up and it like reaches a crescendo and brings it all to this beautiful, powerful bursts of spirituality and eschatology, and it all comes together in brilliant, pounding images. And by the time I was getting towards the end of the Quran, as my atheism began to fade away, I began having these
powerful spiritual moment when I felt I was in the presence of this tremendous divine embrace. I remember reading the surah, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ, When I got to the end of that surah, I cried like a baby for 20 minutes. I didn't even believe in God. And it brought me to tears. And I would try to deny these experiences as I was having them. I would try to step on them. They just kept coming. Demikian sahabat yang dirahmati Allah SWT, semoga video yang isinya banyak hikmah ini, banyak pelajaran, bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam kita mendakwahkan Islam. Semoga kita pribadi-pribadi muslim bisa menjadi teladan yang terbaik buat lingkungan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.